Haleluya, puji Tuhan. Mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kita bersama-sama akan menikmati berkat Tuhan. Dan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan pada malam hari ini. Saya punya anak yang bernama Asna Ara Krisdiantoro. Anak saya umurnya sekarang 5 tahun. Ya, kemarin awal bulan dia merayakan ulang tahun yang ke-5. Di umur yang ke-3 tahun anak saya berdoa kepada Tuhan di kamar bersama saya bersama istri. Dia berdoanya begini, Tuhan Yesus, adik mau sekolah balet, berkati papa, berkati mama. Saya kaget sama istri, ini anak saya ini tahu dari mana sekolah balet, kok tiba-tiba doanya seperti itu. Saya mulai bertanya kepada istri saya, bagaimana ini sekolah balet di Bali mahal. Saya cek-cek harganya, waduh mahal sekali. Kemudian saya berikan penjelasan kepada anak saya, Naara, adik, papa mama gak punya uang untuk sekolahin adik sekolah balet. Adik harus doa sama Tuhan ya, supaya mujizat Tuhan, supaya berkat Tuhan itu ada buat kita. Saya berikan penjelasan, Naara paham. Jadi setiap malam dia berdoa, Tuhan Yesus, adik Naara mau sekolah balet, berkati papa, berkati mama. Saya jelaskan terus, saya aminkan doanya karena kita satu kamar. Kemudian dia terus berdoa, hampir 1 tahun dia berdoa, Tuhan Yesus berkati papa mama supaya adik bisa sekolah balet. Saya jelaskan kepada Naara bahwa papa mamanya terbatas dalam bidang ekonomi, dalam hal ekonomi atau uang terbatas. Saya bilang terus menerus, papa mama gak punya uang ya nak, adik harus berdoa terus sama Tuhan biar mujizat Tuhan, berkat Tuhan ada buat kita. Amin. Suatu saat singkat cerita di umur 4 tahun saya dapat berkat bersama istri, saya kumpulkan juga uang dan kemudian puji Tuhan kebutuhan sehari-hari sudah tercukupi dan lebihnya saya bisa menyekolahkan anak saya hingga hari ini dia sudah di sekolah balet di Shine Ballet School dan sudah mulai ikut konser di mana-mana di mall-mall, dan anak ini sudah mulai paham bahwa papa mamanya terbatas, nggak punya uang, banyak hal yang kurang dari orang tuanya. Nah, hari ini mungkin kita semuanya sedang menantikan mujizat Tuhan atau menantikan pertolongan Tuhan. Dan kesempatan malam hari ini saya berikan tema menanti mujizat ilahi. Menanti mujizat ilahi. Teks Alkitab diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 ini adalah kisah yang sangat populer yang mana kita biasa guru sekolah minggu sampaikan di sekolah minggu, kisah di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, ada banyak ayat ini ya, mungkin kita sudah hafal kisahnya. Nanti akan saya sampaikan ayat demi ayat yang saya akan sampaikan yang sesuai dengan pembahasan saya pada malam hari ini. Jadi kisah ini di mana ada sekelompok orang, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus ya. Kemanapun Yesus pergi diikuti oleh banyak orang. Dan pada suatu saat mereka sudah berkumpul, Yesus tergerak hatinya untuk memberi makan kepada yang kurang lebih 5.000 orang, laki-laki tidak termasuk perempuan. Dan saat itu Yesus bilang kepada muridnya, coba cari makanan untuk mereka makan. Nah, saya akan sampaikan langsung saja di ayat yang ke-7. Ini adalah jawab Filipus ya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus melihat ada keterbatasan ya. Perlu uang banyak untuk beli roti dan memberi makan 5.000 orang. Dan di mana juga ada tempat bisa menyediakan roti yang sangat banyak untuk 5.000 orang. Filipus melihat ada kemustahilan, ada keterbatasan. Mungkin kita sedang melihat kemustahilan atau keterbatasan hari ini. Mungkin kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, sistem keuanganku segini, mana cukup untuk 1 bulan? Kesehatanku sudah divonis dokter bahwa ada penyakit yang tidak mungkin bisa disembuhkan. Keadaan ekonomi keluargaku terbatas, berantakan, tidak ada sumber daya lagi untuk bisa mensupport kuliah S1, S2. Mujizat Tuhan bukan rumusan, tetapi terobosan
Mujizat Tuhan bukan rumusan tetapi terobosan. Jika kita melihat di ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Di ayat yang ke-9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya 5 roti dan 2 ikan itu untuk sebanyak ini? Filipus melihat ada keterbatasan, murid Yesus ini melihat ada kemustahilan. Rumusnya, matematikanya adalah 5 ditambah 2, 7. Ya kan? 5 ditambah 2, rumusnya ya sama dengan 7. Minimal lah cukup untuk 7 orang, satu-satu ya. 1 roti, 1 ikan ya. Minimal 7 orang lah cukup untuk 7 orang. Lah ini loh 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Mana cukup? Dari mana rumusnya 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang? Sekali lagi saya katakan, mujizat Tuhan bukan rumusan, tetapi terobosan. Ya. Mujizat Tuhan sanggup menerobos rumusannya Filipus. Mujizat Tuhan sanggup menerobos hitung-hitungannya Filipus. Mujizat Tuhan sanggup menerobos sistem keuangan kita. Amin. Mujizat Tuhan sanggup menerobos rancangan-rencana kita. Mujizat Tuhan sanggup menerobos setiap kelemahan, kegagalan kita. Bahkan mujizat Tuhan sanggup menerobos setiap kemustahilan yang pernah muncul di pikiran kita. Amin. Apa yang tidak bisa kita perbuat, Tuhan bisa perbuat. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan bisa lakukan. Apa yang tidak bisa kita sembuhkan, Tuhan bisa sembuhkan. Apa yang kita tidak bisa bangun, Tuhan bisa bangun. Apa yang kita tidak bisa cukupi, Tuhan bisa cukupi. Bahkan apa yang tidak bisa kita pulihkan, Tuhan sanggup pulihkan. Mujizat Tuhan bukan rumusan, tetapi terobosan. Haleluya. Selanjutnya bagaimana sikap kita dalam menanti mujizat ilahi, mujizat Tuhan, dan memahami mujizat Tuhan ini. Di ayat yang kedua, ya, dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Banyak orang tertarik kepada Yesus karena mujizat-mujizat yang diperbuatnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sekarang dekat dengan Yesus karena ingin mujizat Tuhan? Apakah kita sekarang mulai PDKT ini dengan Yesus? Waduh, saya harus rajin ke gereja nih, saya harus rajin baca Alkitab, saya harus rajin melakukan hal-hal yang baik supaya kita ingin ditolong Tuhan. Apakah banyak di antara kita seperti itu? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus hanya karena ingin melihat, mengalami mujizat. Mereka mengharapkan mujizat kesembuhan lagi, dikatakan tadi. Mari kita akan baca di ayat yang ke-5 dan ke-6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti itu supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakan untuk mencobai dia, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Perhatikan di sini. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sebenarnya Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Yesus sudah mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Perhatikan, artinya sebelum 5 roti dan 2 ikan itu ada, Yesus tetap melakukan mujizat. Mujizat Tuhan bukan perkiraan, tapi kepastian. Mujizat Tuhan bukan perkiraan tetapi kepastian. Kepastian ini bukan berarti mujizat selalu terjadi, tetapi karena Yesus ada di situ, Yesus ada di sana. Mujizat tidak bisa kita memperkirakan kapan mujizat harus terjadi. Mujizat akan terjadi. Mujizat bisa terjadi kapan saja. Mujizat bisa terjadi di mana saja. Mujizat bisa terjadi bagaimanapun keadaannya. Yesus adalah Allah. Di mana ada Yesus, di sanalah mujizat bisa terjadi. Kita ini adalah umat Allah, umat yang disertai Allah. Yesus adalah Allah. Di mana Yesus ada, mujizat di situ akan terjadi. Kapan saja mujizat bisa terjadi kepada kita, karena Yesus adalah Allah yang menyertai kehidupan kita. Mujizat tidak bergantung pada apapun yang kita punya hari ini.
Mujizat tidak bergantung pada situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Tetapi mujizat Tuhan bergantung sepenuhnya pada pribadi Tuhan Allah sendiri. Yesus ada, mujizat pasti ada. Mujizat Tuhan bukan perkiraan, tapi kepastian. Haleluya. Selanjutnya, bagaimana sikap kita dalam menanti dan memahami mujizat Tuhan? Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mujizat. Coba kita bisa bayangkan, ada 5.000 orang laki-laki mengikut Yesus hanya gara-gara ingin melihat mujizat, ingin mengalami mujizat. Bisa dibayangkan, ini bukan tentang 1-2 orang, 5.000 orang laki-laki, ya kurang lebih lah. Saya tadi selidiki di Badan Statistik, kerobokan Kelot itu hampir ya 5.000 sekian orang, laki-lakinya saja. Bisa dibayangkan hari itu juga ada 5.000 orang laki-laki berhenti bekerja. Enggak bekerja, hanya ikut Yesus. 5.000 laki-laki berhenti melakukan usaha pekerjaan dan hanya mengikut Yesus. Mungkin punya ternak ditinggalkan, mungkin punya saudara atau keluarga atau istri, atau mungkin ada keluarga yang sakit juga di rumah ditinggal. Hanya untuk ikut Yesus dan melihat, ingin mengalami mujizat Tuhan. Di sebuah terjemahan mengatakan seperti ini, Yohanes 6 ayat 2, mengikut Yesus kemanapun ia pergi, hendak menyaksikan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, untuk nonton Yesus melakukan mujizat. Mujizat Tuhan itu bukan kebutuhan, tapi kemurahan Tuhan. Mujizat Tuhan itu bukan kebutuhan, tetapi kemurahan Tuhan. Mujizat Tuhan itu bukan kebutuhan primer. Mujizat Tuhan itu bukan yang utama. Mujizat Tuhan itu bukan sesuatu yang harus dikejar. Di Injil Matius dan Markus menceritakan kisah ini dan dijelaskan bahwa Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan. Mujizat Tuhan itu adalah inisiatif Tuhan. Mujizat Tuhan itu adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Mujizat Tuhan adalah kasih karunia Tuhan. Allah menyertai kita. Mujizat Tuhan itu melekat pada pribadi Allah. Apa yang kita kejar saat ini? Apa yang kita butuhkan saat ini? Mujizat? Yang kita butuhkan adalah Tuhan Allah. Yang kita butuhkan adalah Yesus. Di dalam Yesus ada keselamatan Tuhan. Di dalam Yesus ada kemurahan Tuhan. Di dalam Yesus ada kebaikan Tuhan. Di dalam Yesus ada mujizat Tuhan. Di dalam Yesus ada berkat Tuhan. Ada kesembuhan, pertolongan, damai sejahtera, sukacita. Mujizat Tuhan bukan kebutuhan, tetapi kemurahan Tuhan. Haleluya. Refleksi buat kita. Apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi, kondisi kita hari ini, mari kita tetap fokus pada Yesus. Fokus pada karyanya, fokus pada firman-Nya, fokus pada janjinya, ya dan amin. Dan kita tetap punya sikap dalam menanti dan memahami mujizat Tuhan. Bahwa mujizat Tuhan itu bukan rumusan tetapi terobosan. Mujizat Tuhan itu bukan perkiraan tetapi kepastian. Mujizat Tuhan itu bukan kebutuhan tetapi kemurahan Tuhan. Selamat menikmati mujizat Tuhan dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.